Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Syahira Putri, NRP 052.1184.000.003 dari kelas MBDD akan menjelaskan mengenai indexing, lalu backup and recovery dalam database. Di sini saya menggunakan MySQL Workbench dengan database AdventureWorks 2012. Nah, di sini saya menggunakan dua tabel yang akan saya buktikan indeksnya, yakni Employee Department History dan juga Employee. Sebelumnya saya juga sudah mencoba-coba, jadi mungkin nanti ada action yang gagal karena sudah pernah ditambahkan. Nah, jadi di sini contohnya kita akan select all dari department history. Oh ya, sebelumnya indeks itu apa sih? Jadi indeks itu merupakan struktur data atau objek itu yang berisi kumpulan keys. Jadi dia nanti ada keys-nya, terus ada referensinya juga ke actual data di table. Dan tujuannya tuh untuk mempercepat proses pencarian lokasi data. Jadi ketika kita menggunakan indeks, nanti kita akan mengelola query atau nge-run query itu dengan cepat tanpa melakukan pencarian data secara penuh atau full scan. Nah, ini kebetulan tabel yang saya pilih ini sudah ada indeksnya dari sebelumnya, jadi harusnya cepat ya. Ini contoh tabelnya. Terus coba show index dari employee. Nah, ini dia indeksnya udah ada. Dan ini contoh misalnya key-nya, dia kan punya key unik. Jadi ya kalau unik berarti artinya berbeda dengan yang lain. Terus dia punya suatu karakteristik. Terus misal ini primary dan lain atau mungkin sudah di set unik dari tabelnya itu sendiri. Nah, terus misalnya ini yang tadi yang employee, sekarang coba yang employee department history, so index. Nah, ini yang employee department history. Nah, di sini saya akan set profiling untuk melihat durasi waktu ketika kita melakukan pencarian. Nah, contoh saya melakukan pencarian ini select all dari employee, saya singkat menjadi E, saya inisialkan, terus employee department history atau EDH, di mana business entity ID-nya itu sama. Karena kedua tabel tersebut itu memiliki business entity ID kolom tersebut. Nah, saya mencari yang sama, terus saya show profile, coba. Nah, di sini terlihat bahwa hasil pencariannya itu durasinya 0,03 detik. Nah, coba kita 3 kali mungkin atau sampai banyak aja. Ya sebenarnya kalau proses pencarian gini tuh dipengaruhi oleh banyak hal ya, kayak contohnya apakah ada cache dalam aplikasinya dan sebagainya ya. Tapi indeks atau tidak itu sangat berpengaruh untuk mempercepat. Nah, ini contohnya. Yang terakhir ini ada 0,09, 0,02 ya. Ya biasanya karena semakin cepat sih, mungkin bisa mempengaruhi juga. Nah, sekarang kita akan membuat tabel baru di mana isinya tuh sama, tapi kalau misal kita buat tabel baru itu kan pasti tidak ada indeksnya karena indeks itu tidak mengikuti kepada tabel yang baru walaupun walaupun tapelnya itu sama, tapel kolom dan lain-lain atributnya sama. Nah, contoh ini kita create table history yang copy. Tadi saya sudah create, maksudnya sudah di run. Jadi harusnya ini gagal. Ya, ini di bawah nih gagal ya, karena sudah eksis. Terus, misal kita mau describe. Ya, kalau describe isinya, nah ini key-nya nggak ada isinya, karena memang belum di set indeksnya. Terus, nih, ya ini juga gagal juga, karena saya sudah buat tadi. Terus misal kita describe, key-nya tidak ada isinya, karena belum ada indeksnya. Terus kalau kita membuktikan lagi, ini show index misalnya. Nah, ini di bawah ini gagal, karena memang indeksnya doesn't exist. Begitu pula juga untuk hal yang ini, departemen history ini juga doesn't exist juga. Nah, sekarang kita coba mencari yang nggak pakai indeks ini berapa lama. 1, 2,
3. Terus nanti kita bandingkan dengan yang punya indeks tadi. Nah, ini udah kelihatan ya bahwa yang punya indeks itu lebih cepat. Karena ini yang nggak punya indeks itu durasinya sekitar 0,05 ya, karena 0,07, 0,06, 0,04. Sedangkan yang punya indeks dia 0,03, 0,003, 0,003, 0,0004. Ini agak cepat ya, tapi beda lah sama ini. Pokoknya intinya, oh ini describe, sorry, ini describe jadi makanya cepat, sorry. Yang mana tadi? Select. Nah, ini yang select 0,005, 0,003. Ya, kayak gitu. Jadi yang pakai indeks itu lebih cepat. Nah, sekarang kita coba membuat indeks untuk di tabel yang copy tadi. Jadi caranya create index. Nah, ini saya membuat indeks di employee copy. Ini query-nya. Create index business entity ID underscore index. Ini on employee copy. Jadi saya membuat yang atributnya business entity ID. Terus coba kita show index. Employee copy. Kalau tadi yang di atas ini itu kan nggak bisa ya, karena emang nggak ada indeksnya. Coba sekarang sudah ada. Jadi ya ini key name-nya. Nah, terus coba yang kedua yang employee department history copy. Nah, dah, terus kita show index juga. Nah, terus coba kita ini kan. Berapa lama? Harusnya lebih cepat dari yang tadi ya. Nah, ini 0,004. 3 angka di belakang, pokoknya 004 ya. Jadi ada 2 0. Tapi kalau yang tadi ini 0,07. Jadi sudah terbukti bahwa indeks itu lebih cepat. Iya, seperti itu. Terus kalau misalnya kita cuma gini aja tanpa set profile, kita mau lihat tabelnya. Ya, ini business entity ID-nya ascending order ya. Sebenarnya ini ada kesalahan sih. Maksudnya dari awal tabel ini dibuat itu sebenarnya business entity ID-nya sudah ascending. Jadi urutannya udah dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mungkin harusnya pakai contoh yang kayak nama gitu. Mungkin ini job title, jadi nanti bisa apa ya, bisa urut kalau misalnya kita pakai job title ini. Tapi intinya seperti itu sih indexing itu. Terus kalau kita mau ngedrop index juga bisa sih. Kayak ya tinggal di drop aja nanti ini drop index ini di drop aja. Contoh. Ini kalau saya nggak salah ya. Sorry. Drop index. Nah. Ternyata on. Nah. Ya ini udah ke drop. Sudah berhasil ke drop. Terus misal kita ngedrop satu lagi juga yang di department history copy.
Nah, kalau udah di drop, terus kita coba lihat lagi show index from nggak ada, tidak ada. Terus kalau misalnya describe, tidak ada key-nya, tidak ada sesuatu yang unik, tidak ada atribut yang diunikkan. Nah, seperti itu indeks. Sekarang kita masuk ke backup and recovery. Di sini saya gunain phpMyAdmin karena lebih mudah ya. Nah, kalau misalnya mau backup, kita pakai contoh mana ya, Allshop 2 misalnya. Pokoknya intinya backup itu digunakan untuk menyimpan database ini loh. Jadi, kenapa kok kita simpan? Karena bisa saja terjadi cache atau juga hal-hal yang bisa membuat database ini error. Nah, maka dari itu kita harus punya file offline-nya. Tidak masuk ke dalam sini. Nah, sebenarnya ini offline juga sih karena ini lokal, tapi maksud saya adalah file folder di dalam komputer kita. Nah, caranya ya udah tinggal diekspor aja. Backup. Terus di go. Ini kayak ngedownload gitu loh. Nah, ini satu karena saya emang awalnya udah punya filenya, jadi itu jadinya satu belakangnya. Nah, ini terus misalnya kita mau nge-recovery, masukin lagi. Caranya adalah kita create new, terus misalnya online shop. Kita buat database, terus di online shop ini kita import, salah. Nah, terus misalnya kita choose file yang tadi. Berhasil diimport. Itu namanya recovery. Sekian dari saya, mohon maaf kalau banyak salahnya atau kurangnya. Terima kasih.